Kesehatan adalah modal paling utama dalam hidup ini. Kita hanya bisa beraktivitas, melakukan berbagai kegiatan dalam hidup ini hanya oleh karena kita memiliki sesuatu yang bernama sehat. Kecenderungan kita adalah baru merasakan pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah berkurang atau bahkan hilang sama sekali dari diri kita. Kita baru merasakan pentingnya gigi kalau sedang sakit gigi. Kita baru merasakan pentingnya telinga kalau sudah tuli. Kita baru merasakan nikmatnya, benar-benar nikmat mata kalau sudah diserang penyakit buta. Sepanjang dia ada, normal, kita kadang-kadang kurang menjaga dan memeliharanya. Padahal Al-Quran telah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur dalam artian menjaga nikmat, menjaga karunia yang diberikan Allah kepadamu, aku akan tambah nikmat itu kepadamu. Tapi kalau kamu ingkar, kamu tidak pandai bersyukur, kamu tidak pandai menjaga dan memelihara nikmat itu, awas, azabku itu akan pedih adanya. Begitulah. Kesehatan ini menjadi modal utama. Kita melaksanakan puasa, selesai itu kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, bahkan ibadah haji, jihad sekalipun hanya mungkin kita laksanakan kalau kita mempunyai sesuatu yang bernama sehat. Nah, lawan dari sehat adalah sakit. Kita manusia terdiri dari dua elemen pokok, jasmani dan rohani. Kadang kita kehilangan keseimbangan, berpayah-payah kita mengurus rohani, berpayah-payah kita mengurus jasmani maksud saya. Satu hari 3 kali kita mandikan jasmani kita. Kita berikan pakaian yang bagus-bagus, parfum yang wangi-wangi, pakaian yang aksesoris yang mahal-mahal untuk keindahan jasmani. Pernahkah kita berpikir seperti itu untuk menambah keindahan rohani kita? Kita hiasi dengan sifat-sifat yang baik, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tawadhu, dengan tasamuh, lapang dada, dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bicara penyakit. Kita sibuk kalau diserang penyakit jasmani. Tetapi sesibuk itukah kalau rohani kita yang diserang penyakit? Al-Imam Al-Ghazali membagi penyakit itu dalam 2 macam. Pertama penyakit zahir, dan yang kedua penyakit batin, penyakit rohani. Apa perbedaan dari kedua penyakit ini? Yang pertama, penyakit zahir banyak dokternya. Apalagi di zaman spesialisasi sekarang ini, tinggal cari saja dokter ahlinya. Penyakit jantung ada dokternya, liver ada dokternya, paru-paru ada dokternya, ginjal ada dokternya, kulit ada dokternya. Penyakit zahir banyak sekali dokternya. Tapi penyakit batin, dokternya hanya agama dan kemauan yang kuat dari orang yang punya penyakit itu untuk mengobati diri. Sulit cari dokter yang bisa mengobati penyakit sombong, cari dokter yang bisa mengobati penyakit kikir, cari dokter yang bisa mengobati penyakit angkuh, sombong, bakhil. Agama dan kemauan yang kuat dari orang yang dihinggapi penyakit itu untuk memperbaiki diri melalui riyadhah, latihan dan latihan. Yang kedua, kata Al-Ghazali, perbedaannya ini aneh. Penyakit zahir yang empunya penyakit lebih tahu dari orang lain. Sedangkan penyakit batin sering orang lain lebih tahu dari yang punya. Ini aneh. Kita punya penyakit jantung, kita tahu wong itu penyakit kita dan itu penyakit zahir. Teman kita nggak tahu, datang-datang main kagetin aja, woi, kelepek kita.
Kita yang punya penyakit tahu, orang lain tidak tahu. Tapi kalau penyakit batin ini aneh, orang lain sering lebih tahu dari yang punya. Kalau kita sombong, kita sering tidak merasa, kita anggap sikap kita wajar saja. Kalau kita diserang penyakit pelit, kita tidak merasa, kita anggap wajar saja. Kalau kita diserang penyakit hasud, kita anggap wajar saja. Orang lain yang tahu. Karena itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an kerap kali kalau berkumpul dengan sahabat sering kali bertanya, kau lihat saya sombong apa tidak? Kau lihat saya pelit apa tidak? Kau lihat pada tingkah laku saya ada tanda-tanda kekafiran atau tidak? Kalau orang lain memberitahu itu kepada beliau, bukan main senangnya hati beliau. Tidak jarang yang memberitahu itu diberikan hadiah oleh beliau. Ini bedanya kita dengan Sayyidina Umar. Kita diberitahu orang marah bukan main. Kenapa gue lo urusin? Diri lo aja beresin. Jangankan kita mau bertanya, melakukan introspeksi tentang kekurangan-kekurangan kita, diberitahu orang pun kadang-kadang kita salah terima. Inilah penyakit batin itu. Dan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Sehebat-hebatnya penyakit zahir, penyakit jasmani, dia hanya merusak dunia. Paling-paling mati gitu saja. Tapi penyakit batin, penyakit rohani kalau diserang, merusak dunia, menghancurkan akhirat. Kita diserang kanker, mati, resiko dunia saja. Kena ginjal, mati, paru-paru, mati, darah tinggi, mati. Tapi tidak berakibat akhirat. Maksudnya tidak ada nanti penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Kanker, Pak. Tidak ada. Kenapa kamu masuk neraka? Tumor, Pak. Juga tidak. Yang menyebabkan masuk neraka itu penyakit rohani. Jadi kata Al-Ghazali, penyakit rohani itu kalau diserangnya kita, rusaklah dunia, hancurlah akhirat. Kita diserang penyakit sombong, di dunia dikucilkan dari pergaulan, di akhirat jelas juga tempatnya. Kita diserang penyakit kikir bin pelit. Di dunia siapa yang mau bergaul dengan orang pelit? Walaupun kita sendiri kadang-kadang pelit. Tapi di akhirat juga tempatnya jelas. Hasud, iri hati, menggeragoti amal sendiri. Di dunia kita sulit hidup karena senang lihat orang susah, atau susah lihat orang senang. Itu kan tandanya hasud itu, iri, dengki. Lihat orang susah, senang. Lihat orang senang, susah. Di dunia saja sudah susah hidup, susah gemuk. Di akhirat jelas juga tempatnya. Karena itu kata Al-Ghazali, heran saya ini. Kalau diserang penyakit zahir, cepat-cepat kita lari ke dokter. Tidak ada uang, berutang pinjam pun maulah. Diserang demam, diserang flu, diserang segala macam penyakit zahir, panik, cepat lari ke dokter. Atau paling tidak puskesmas yang terdekat. Puskesmas tidak berhasil, cari ke rumah sakit umum. Rumah sakit umum masih gagal, cari dokter spesialis. Tidak ada ongkos, jual apa yang bisa dijual, karena kita tidak kepengen diserang penyakit jasmani. Tapi kalau diserang penyakit rohani, kata Al-Ghazali, kita sering tenang-tenang saja. Padahal diserang penyakit rohani itu celaka dunia, hancur akhirat kita. Sehingga beliau menghimbau, kalau kita begitu bersungguh-sungguh mengobati penyakit jasmani yang kalau diserang hanya merusak kehidupan dunia, betapa kita tidak akan lebih bersungguh-sungguh mencari obat penangkal penyakit yang kalau diserangnya kita, rusaklah dunia, hancur jugalah akhirat kelak. Dengan puasa Ramadan, pada satu sisi kesehatan jasmani terjaga karena memberikan kesempatan istirahat kepada organ tubuh yang sudah bekerja seperti mesin 24 jam. Sementara jasmani diberikan kesempatan istirahat dengan makan dan minum yang teratur, rohani dihiasi. Dengan puasa timbul sabarnya, dengan puasa timbul jujurnya, dengan puasa timbul ikhlasnya, dengan puasa timbul sikap rendah hatinya.
dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang menyehatkan rohani kita. Inilah mana ucapan Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kau, niscaya kau akan sehat. Bukan sekadar sehat jasmani, tapi juga sehat rohani. Karena itu kita sering berbangga dengan perhiasan jasmani, dengan berbagai merek yang kita pamerkan kepada teman-teman kita. Kita pakai jam tangan Rolex, kita pakai baju Versace, Gianni Versace, kita pakai tas Louis Vuitton, berpayah-payah kita menghiasi jasmani kita. Sementara rohani kita merana, rohani kita sakit, rohani kita kering kerontang, kita nyaris tidak pernah memberikan perhatian. Inilah Ramadan, nuansa di mana kita menumbuhkan keseimbangan antara pertumbuhan jasmani kita dengan kesehatan rohani kita. Kalau sehatlah jasmani dan sehatlah rohani, maka terciptalah keseimbangan, keindahan jasmani yang berpadu dengan keindahan rohani. Itulah bentuk yang kita dambakan dalam menjalani kehidupan ini. Semoga puasa yang kita laksanakan mengantarkan kita ke arah tumbuhnya kesehatan, kesehatan jasmani, dan lebih-lebih lagi kesehatan